Salam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Indra Faiz dari kelas A Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama adalah ulang-ulang pemikir ekonomi Islam abad ke-1 sampai ke-15, abad ke-1 Hijriah. Yang pertama tokohnya adalah Abdullah bin Abbas. Ahli tafsir dan hukum menjelaskan ayat-ayat tentang ekonomi, zakat, perdagangan, dan warisan. Yang kedua adalah Zaid bin Sabit, ahli administrasi keuangan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang ke Oke, lanjut abad kedua Hijriah. Tokohnya adalah Imam Abu Hanifah, 80 sampai 150 Hijriah, menekankan keadilan dalam transaksi, konsep murabahah dan iqrab. Kedua adalah Imam Malik, 93 sampai 179 Hijriah. Dalam Al-Muwatta membahas praktik ekonomi di Madinah seperti jual beli, sewa dan ijarah. Abad ketiga Hijriah, tokohnya adalah Imam Syafi'i, 150 sampai 204 Hijriah, membahas prinsip ekonomi syariah, akad dan kepemilikan dalam Kedua adalah Imam Ahmad bin Hambal, 164 sampai 241 Hijriah, fokus pada perangan riba dan moralitas dalam perdagangan. Lanjut, abad keempat Hijriah. Tokohnya adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, 150 sampai 224 Hijriah. Karangannya adalah Kitab Al-Amwal, bahas sistem keuangan publik Islam. Kedua adalah Abu Yusuf 113 sampai 182 Hijriah. Karangannya adalah Kitab Al-Kharaj untuk kebijakan fiskal dan distribusi kekayaan negara. Lanjut, abad ke-5 Hijriah. Tokohnya adalah Al-Mawardi 364 sampai 450 Hijriah. Karangannya adalah Al-Ahkam Al-Sultaniyah, konsep negara, keuangan publik, dan keadilan sosial. Kedua adalah Al-Ghazali 440 sampai 505 Hijriah. Karangan adalah Ihya Ulumuddin, membahas moral ekonomi, bahaya cinta harta, dan keseimbangan dunia akhirat. Lanjut adalah abad ke-6 Hijriah. Tokohnya adalah Ibnu Taimiyah 661 sampai 728 Hijriah. Membahas konsep harga adil, al-zaman al-adil, pasar bebas tanpa monopoli. Itu adalah Ibnu Qudamah 541 sampai 620 Hijriah. Membahas akad dalam dan transaksi dalam Al-Mughni. Selanjutnya adalah abad 7 Hijriah. Tokohnya adalah Ibnu Al-Jauzi 510 sampai 597 Hijriah, menyoroti perilaku konsumsi dan bahaya ketamakan. Kedua adalah Nasiruddin At-Tusi 597 sampai 672 Hijriah, pemikiran ekonomi etis dan pembagian kekayaan yang adil. Selanjutnya adalah abad ke-8 Hijriah. Tokohnya adalah Ibnu Khaldun 732 sampai 808 Hijriah. Karangan adalah Muqaddimah, teori pertumbuhan ekonomi, pajak, dan peran negara. Disebut juga sebagai bapak ekonomi sosial. Itu adalah As-Sarakhsi 400 sampai 483 Hijriah. Karangan adalah Al-Mabasut, transaksi dan keadilan ekonomi. Abad ke-9 sampai 10 Hijriah. Tokohnya adalah Al-Maghrizi 766 sampai 845 Hijriah. Menganalisis inflasi dan krisis ekonomi di Mesir. Kedua adalah As-Suyuti 849 sampai 911 Hijriah, menulis tentang etika dan muamalah dalam zakat. Lanjut, abad ke-11 sampai 13 Hijriah. Tokohnya adalah Syekh Waliullah Ad-Dahlawi 1114 sampai 1176 Hijriah. Menyatukan fikih dan moral ekonomi, pentingnya keadilan sosial. Kedua adalah Muhammad bin Abdul Wahab 1115 sampai 1206 Hijriah, ekonomi berbasis tauhid, anti riba dan penipuan. Lanjut, yang terakhir adalah abad ke-14 sampai 15 Hijriah. Tokohnya adalah Muhammad Abduh 1265 sampai 1323 Hijriah. Bahas tentang reformasi pendidikan ekonomi Islam, nasionalitas, zakat, dan wakaf. Kedua adalah Rashid Ridho 1282 sampai 1354 Hijriah. Karangannya adalah Al-Manar, kebijakan ekonomi Islam modern dan keadilan sosial. Tiga adalah Sayyid Qutb 1324 sampai 1346 Hijriah, konsep ekonomi Islam berbasis tauhid.
Yang terakhir adalah Ab- Abul A'la Al-Maududi 1321 sampai 1399 Hijriah adalah membangun konsep ekonomi Islam sistematik riba, zakat, dan pemilikan. Oke, baik. Sekiranya segitu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Dikurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.